Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Rizky Alfenova. Saya mahasiswa Prodi S1 Akuntansi Universitas Siber Asia, yang mana ini pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan terkait pengendalian internal dalam ranah auditing. Oke, langsung saja. Yang pertama yang akan kita bahas adalah terkait definisi pengendalian internal. Kemudian definisi dan latar belakang COSO, tujuan dan ruang lingkup pengendalian internal, hubungan pengendalian internal dengan pelaporan keuangan. Kemudian bab kedua yaitu bab pembahasan, contoh kasus, pembahasan kasus, kemudian penutupnya yaitu tujuan dan ruang lingkup pengendalian internal. Ini salah ini. Penutupnya ini adalah kesimpulan dan saran. Oke, untuk yang pertama definisi pengendalian internal ya. Menurut Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission atau COSO, pengendalian internal ini bukanlah sekadar prosedur ya, yang mana melainkan sistem yang terintegrasi yang berfungsi untuk mengurangi risiko kesalahan material atau kecurangan. Jadi, sifat pengendalian internal ini mencakup yang pertama, memberikan keyakinan yang wajar atau reasonable assurance, bukan jaminan mutlak, karena ada keterbatasan biaya, human error, dan potensi kolusi. Kemudian bersifat dinamis, yang mana mengikuti perubahan zaman, lingkungan, dan operasi bisnis perusahaan. Dan yang ketiga, ini menjadi tanggung jawab bersama atau bukan hanya tanggung jawab auditor internal atau auditor eksternal, tapi ini seluruh pihak di organisasi ini. Nah, apa sih COSO itu sebenarnya? COSO ini sebenarnya adalah organisasi dari Amerika ya, yang mana ini terdiri dari 5 asosiasi profesional. Dia dibentuk pada tahun 1985 oleh 5 asosiasi, yaitu American Accounting Association, Asosiasi Akuntansi di Amerika, American Institute of Certified Public Accountant, Asosiasi Akuntan Publik di Amerika juga, kemudian Financial Executive International, The Institute of Internal Auditor, auditor internalnya mereka, kemudian Institute of Management Accountant, akuntansi manajemen, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan melalui pengendalian internal yang efektif, pengelolaan risiko, dan pencegahan kecurangan. Tujuannya apa dan ruang lingkupnya apa aja sih untuk pengendalian internal ini? Tujuan pengendalian internal sebenarnya ada 3 hal utama, yaitu untuk mendapatkan operasi yang efektif dan efisien. Operasi di sini operasi bisnis perusahaannya, yang mana bisa mulai dari proses produksi, penjualan, pemasaran, hingga ke storing ke warehouse-nya, intinya supply chain manajemennya perusahaan lah. Kemudian terkait pelaporan keuangan yang andal dan kepatuhan terhadap peraturan. Ini kepatuhan terhadap peraturan bisa terkait dengan peraturan perpajakannya atau peraturan terkait PSAK-nya. Itu adalah ruang lingkupnya pengendalian internal, auditing. Ruang lingkupnya apa aja? Ruang lingkupnya hampir sama dengan tujuan pengendalian internal, yaitu terkait aktivitas operasi, aktivitas pelaporan, dan pengawasan kepatuhan. Apa sih hubungannya pengendalian internal dengan pelaporan keuangan? Jadi pengendalian internal ini berperan penting dalam menjaga integritas laporan keuangan. Jadi kalau pengendalian internal suatu perusahaan buruk, otomatis laporan keuangannya patut dipertanyakan keandalannya. Jadi istilahnya ini sebagai apa ya, penjaga lah, guardiannya agar laporan keuangannya lebih andal. Dan ini juga bisa sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial ataupun investor, kreditor, dan pihak eksternal lainnya dalam meninjau atau ingin bekerja sama terhadap perusahaan tersebut. Mereka pasti akan melihat bagaimana sih sistem pengendalian internalnya perusahaan tersebut sebelum mereka menuju atau melakukan deal terhadap perusahaan tersebut.
Ya, jika pengendalian internal lemah, otomatis resiko terjadinya salah saji material akibat error atau fraud akan semakin meningkat. Sebaliknya pun demikian, jika bagus pengendalian internalnya, otomatis hal-hal negatif tersebut dapat diminimalisir. Nah, Chosori sudah merumuskan nih, ada 5 komponen utama pengendalian internal. Yang pertama yaitu lingkungan pengendalian atau environment-nya, kemudian penilaian resikonya atau risk assessment-nya, kemudian aktivitas pengendaliannya atau kita harus mengontrol aktivitasnya. Yang keempat yaitu informasi dan komunikasi, artinya kita harus bisa mengontrol arus informasi dan komunikasi kita. Dan yang terakhir yaitu pemantauan atau monitoring activity. So ini terkait hal ini akan saya jelaskan sekalian terhadap soal kasusnya ya. Untuk soal kasusnya ini perusahaan e-commerce ya, PT Digital Shop ini sebenarnya tidak ada PT-nya, ini saya bikin-bikin aja PT Digital Shop, yang mana ceritanya intinya dia adalah salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Asia ceritanya, dan dia sudah memproses lebih dari 200.000 transaksi setiap harinya melalui situs web dan aplikasi mobile. Nah, dengan pertumbuhan transaksi digital yang masif, perusahaan sudah menerapkan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning, yang mana dia sudah mengintegrasikan data penjualan, pengelolaan gudang, pencatatan akuntansi, hingga sampai stok opnamnya pun juga sudah terintegrasi lah. Selain itu, manajemen juga sudah menerapkan digital auditing untuk memonitor risiko fraud dan kesalahan pelaporan secara otomatis. Namun, karena seiring berjalannya waktu, volume transaksinya yang semakin naik, jadi ini membuat pengendalian internalnya menjadi semakin kompleks dan rawan penyalahgunaan. Nah, ceritanya setelah 1 semester berlalu, ada ditemukan nih indikasi fraud terkait pengembalian dana atau refund, yang mana refund itu bisa disetujui tanpa ada bukti pengembalian barang ke gudang. Yang ini dapat mengakibatkan kerugian finansial pada perusahaan dan ada potensi untuk memanipulasi laporan keuangannya. Kemudian lebih jauh lagi, auditor juga mendapati bahwa akses ke sistem ERP ini tidak role based, artinya seluruh pegawai ini bisa mengakses sistem ERP-nya, sehingga staf pelayanan pelanggan dan keuangan ini bisa memiliki hak akses yang sama untuk mengubah data transaksi. Padahal seharusnya yang memiliki akses terhadap keuangan ya otomatis pegawai keuangan. Jadi ini tidak ada pemisahan untuk role aksesnya, yang mana membuka peluang untuk terjadinya kolusi internal. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, apa sih kelemahan utama pengendalian internal yang ditemukan dalam kasus PT Digital Shop dan mengapa hal ini beresiko terhadap keandalan pelaporan keuangan? Yang kedua, bagaimana pengendalian internal yang lemah mempengaruhi proses audit dan pengambilan keputusan manajemen. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan komponen COSO yang paling relevan untuk memperbaiki situasi ini dan jelaskan perannya. Yang keempat, yaitu mengapa pengendalian internal dalam era digital ini harus terintegrasi dengan teknologi. Berikan alasan spesifik yang relevan dengan kasus ini. Untuk pembahasan yang nomor satu, kelemahan utamanya yaitu tidak adanya role based role based access control dalam sistem RRP dan proses refund tanpa verifikasi digital. Jadi perlu ada penambahan untuk akses kontrol di sistem ERP-nya agar kita dapat meminimalisir fraud dan kolusi, dan untuk meminimalisir manipulasi laporan keuangan. Kemudian proses refund juga harus diberikan verifikasi digital. Jadi verifikasinya bukan asal approve aja, harus ada verifikasi digital juga. Atau kalau bisa dibuat verifikasi berjenjang, yang mana yang ngecek bukan cuma pegawai dari bagian refund aja, atasannya pun juga harus ngecek juga. Kemudian dengan pengendalian yang terkait soal nomor 2, jawabannya yaitu dengan pengendalian internal yang lemah, auditor tidak dapat mengandalkan data transaksi yang disediakan oleh sistem karena terdapat potensi kecurangan. Jadi pengendalian internal yang lemah ini sangat mempengaruhi auditor ya dalam
mereka bekerja. Karena kalau pengendalian internalnya lemah, otomatis auditor pun akan meragukan keandalan data yang diberikan oleh mereka. Auditor pun juga tidak dapat mengandalkan data transaksi yang disediakan oleh sistem karena ada potensi kecurangan. Otomatis dari dalamnya dulu harus dibenahi, baru auditor bisa menilai apakah laporan keuangan itu baik atau buruk. Kemudian soal yang ketiga, komponen apa yang paling relevan ya? Yang paling relevan adalah terkait lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, dan pemantauan. Lingkungan pengendaliannya ya, lanjut lagi ya. Maaf tadi ada gangguan. Terkait komponen COSO apa sih yang paling relevan? Yang paling relevan adalah terkait lingkungan pengendalian. Yang pertama itu, perusahaan di sini harus memperkuat budaya kepatuhan dan menetapkan kebijakan IT security yang kuat. Kemudian yang kedua adalah aktivitas pengendalian, yaitu terdiri dari implementasi RBIC, resource based approval workflow otomatis, dan dilakukannya audit trail secara menyeluruh. Kemudian yang ketiga terkait pemantauan juga, yaitu penggunaan continuous auditing untuk mendeteksi pola anomali transaksi secara real time. Jadi ketiga komponen ini akan bekerja secara sinergis untuk meminimalisir risiko fraud dan meningkatkan keandalan dari data keuangan. Kemudian yang keempat, karena volume transaksi sangat besar dan data bersifat digital, pengendalian manual tidak lagi memadai ya. Jadi dalam kasus ini, tanpa teknologi seperti RBAC, audit trail, dan sistem approval yang otomatis, risiko fraud ini akan meningkat. Pengandalian berbasis teknologi seperti ini juga dapat meningkatkan eh, kecepatan, akurasi, dan transparansi dari informasi keuangan, yang mana sangat penting bagi perusahaan e-commerce dengan transaksi yang selalu real time. Simpulannya adalah pengendalian internal ini merupakan fondasi yang penting dalam menjamin efektivitas operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap regulasi. Di kasus PT Digital Shop ini menunjukkan bahwa integrasi pengendalian internal dengan teknologi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan strategis. Auditor modern harus dapat memahami IT governance, data analytics, dan tools digital auditing untuk menilai efektivitas kontrol perusahaan, yang mana sekarang perlu ilmu untuk eh, update terhadap cara auditing secara digital. Dengan penerapan kerangka kerja COSO secara adaptif dan dukungan teknologi yang tepat, pengendalian internal dapat menjadi alat yang tidak hanya melindungi aset, tapi juga dapat meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan di era transformasi digital ini. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.